wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviana dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 21104050022. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang pentingnya Pancasila dalam sistem etika. Pada semester 1 ini, kita telah mempelajari banyak hal sekali tentang Pancasila, sehingga kita menyadari pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga pentingnya pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Untuk hal ini tentu saja kita tidak cukup mempelajari betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika dan juga perilaku kita sehari-hari. Pentingnya Pancasila dalam sistem etika. Yang pertama adalah apa itu etika? Etika adalah ilmu mengenai suatu perilaku atau tingkah yang dianggap baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, yaitu baik atau buruk. Misalnya, nilai kejujuran yang melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Aliran dalam etika. Terdapat 3 aliran dalam etika. Yang pertama ada aliran etika keutamaan. Aliran etika keutamaan ini berorientasi pada keutamaan atau kebajikan. Misalnya, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan juga seterusnya. Biasanya, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan mengandung etika keutamaan. Lalu yang kedua adalah aliran etika teleologis. Aliran ini berorientasi pada konsekuensi atau akibat. Misalnya, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Lalu yang terakhir ada aliran etika deontologis. Aliran etika deontologis ini berorientasi pada kewajiban atau keharusan, misalnya kelayakan, kepatutan, dan juga kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif, kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Lalu selanjutnya, lantas, apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada nilai Pancasila terdapat 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Untuk nilai yang pertama mengandung nilai spiritualitas, yaitu nilai yang mengatur atau membahas tentang manusia dengan penciptanya. Lalu yang kedua adalah nilai kemanusiaan atau nilai humanus. Pada nilai ini kita lebih ke bagaimana caranya memanusiakan manusia atau menjadikan manusia lebih manusiawi. Lalu yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai di sini adalah bagaimana caranya kita untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan juga mengembangkan sikap nasionalisme. Lalu yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai di sini bagaimana kita untuk menghargai pendapat orang lain dan berdemokrasi, tidak memaksakan kehendak, dan juga melaksanakan hasil keputusan dari demokrasi tersebut. Lalu yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan di sini berarti semua warga negara memiliki hak dan juga kewajiban yang sama rata. Mengapa Pancasila sangat urgent dalam sistem etika? Setidaknya ada 4 poin mengapa Pancasila sangat urgent bagi sistem etika. Yang pertama adalah sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan juga keputusan yang diambil.
Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi penentu sikap yang diambil oleh setiap warga negara. Lalu, yang kedua adalah sebagai dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Lalu yang ketiga, memberi guidance bagi setiap warga negara dalam tata pergaulan. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan yang terakhir, menjadi filter untuk menyaring dampak dari globalisasi. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Salah satu contoh urgennya Pancasila dalam sistem etika adalah pada kasus korupsi. Tentunya korupsi itu sudah tidak asing lagi di telinga kita karena kasus ini tuh sudah mengakar di Indonesia dan juga kasus yang susah untuk dihilangkan. Seperti yang kita ketahui, banyaknya orang yang koruptor itu adalah orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Lantas tentunya timbul tanya dalam benak kita, apakah mereka waktu mengenyam pendidikan benar-benar memperhatikan, benar-benar mempelajari tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja hal ini selalu kita korek dan juga kita pelajari terus-menerus. Bahwasanya Pancasila tidak hanya untuk dipelajari, akan tetapi perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila, perlunya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam etika, perilaku, mengambil keputusan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu faktor dari korupsi adalah keserakahan, yang berarti dalam keserakahan ini saja sudah jelas tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja nilai ketuhanan, keserakahan sangat bertentangan dengan nilai-nilai spiritualitas. Oleh karena itu, semoga setelah kita mempelajari nilai-nilai Pancasila, mempelajari pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari selama 1 semester ini dapat menjadikan kita sebagai warga negara yang senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tata perilaku maupun beretika dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai penutup, ada quotes, orang yang tidak beretika adalah orang yang tidak mengetahui di atas ilmu masih ada adab. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.